slowly let it go. Are you turning off your phone? Ooh, feelings too cold, so cold. Semuanya, balik lagi sama aku, Ataya. Nazwa. Guys, sekarang kita lagi ada di Keraton Kanoman Cirebon. Yuk, untuk yang penasaran langsung aja kita lihat ke dalam. Bangunan Keraton Kanoman ini berada di belakang Pasar Kanoman dan luasnya itu sekitar 6 hektar. Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1678 Masehi oleh Pangeran Muhammad Badirin yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Anom I. Berdirinya keraton ini tidak lepas dari sejarah pembangunan Kesultanan Cirebon. Di dalam kawasan keraton ini terdapat Museum Gedung Pusaka yang merupakan sebuah bangunan berisi barang antik yang memiliki berbagai nilai sejarah dan budaya Cirebon. Ayo guys, sekarang kita akan melihat ke tempat selanjutnya. Kira-kira apa ya guys? Ini adalah bangunan berwarna biru muda dan terdapat kursi adat atau singgasana keraton yang biasa dipakai untuk sultan, keluarga keraton, atau tamu penting ketika kegiatan adat atau pertemuan keraton. Selanjutnya terdapat ruangan Prabayaksa. Tempat ini sebagai tempat pertemuan para sultan atau raja dan tamu penting ketika kegiatan keraton berlangsung. Selanjutnya terdapat Mande Mustaka atau amben yang biasa digunakan untuk singgasana para sultan yang menjabat di keraton tersebut, dan terdapat kursi-kursi singgasana yang digunakan untuk sultan, raja, atau tamu penting ketika ada kegiatan atau pertemuan keraton. Di Keraton Kanoman Cirebon terdapat lonceng bersejarah bernama Lonceng Gajah Mukur, hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles kepada Sultan Kanoman IV, yang dulunya berfungsi sebagai penanda waktu sholat. Lonceng ini terletak di dekat Bangsal Semirang di selatan langgar keraton. Bangunan pertama yang terdapat di Keraton Kanoman Kesepuhan Cirebon yaitu bangunan yang bernama Wicana, singkatan dari Awit-Awit Anak, yang artinya adalah awal mula ada. Bangunan ini dulunya adalah tempat tinggal Pangeran Cakrabuana. Tepat di depan bangunan rumah beliau dulunya adalah laut. Oleh sebab itu, pada bagian depan rumah terdapat tangga yang digunakan untuk memantau situasi air laut serta untuk mengumandangkan azan. Pada bangunan ini juga terdapat sumur yang diyakini oleh masyarakat sebagai air suci yang dapat menyembuhkan penyakit. Lalu di dalam rumah beliau terdapat tempat beribadah serta ruangan untuk beliau berdiam diri, berserah kepada Allah serta berpuasa. Keraton Kanoman ini bukan hanya tinggalan sejarah, tetapi juga masih menjalankan tradisi hingga sekarang. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah Reben Syawal, yaitu upacara adat yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai bagian dari tradisi kesultanan. Kanoman bisa kita lihat bagaimana sejarah Kesultanan Cirebon ini tetap terjaga mulai dari bangunan, adat, dan peninggalan budayanya. Serta kita juga banyak belajar tentang bagaimana sih budaya yang ada di Cirebon ini melalui